Selamat sore semua. Kembali lagi dengan saya Regina Beasila, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus, Keuskupan Atambua. Baik, di sini kita bertemu untuk yang kedua kalinya. Di sini kita akan membahas tentang masih sama tentang pakaian liturgi, tapi di sini khususnya tentang pakaian uskup dan pakaian misdinar. Pakaian uskup adalah sebagai penerus para rasul dan gembala utama gereja partikular atau keuskupan. Uskup mengenakan pakaian dan tanda-tanda khusus dalam perayaan liturgi maupun dalam tugas pastoral resmi. Pakaian uskup dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama jubah uskup. Jubah khas uskup umumnya berwarna hitam dengan lis atau kancing ungu, warna khas jabatan uskup, atau putih dalam konteks tertentu. Yang kedua itu salib dada. Salib yang digantungkan di dada uskup dengan rantai atau tali. Maknanya pengakuan imam akan Kristus yang wafat dan bangkit, kesediaan uskup untuk memikul salib dalam tugas pengembalaan, pengingat bahwa kepemimpinan gereja berakar pada salib Kristus. Yang ketiga itu cincin uskup. Cincin yang dikenakan di tangan kanan uskup. Makna simbolis kesetiaan uskup kepada gereja yang digembalakannya, tanda ikatan rohani antara uskup dan umat, lambang tanggung jawab pastoral yang bersifat permanen. Yang keempat itu suketo atau topi kecil berwarna ungu. Itu adalah penutup kepala kecil berbentuk bulat yang dikenakan uskup di luar bagian inti liturgi Ekaristi. Maknanya identitas jabatan uskup, tanda kesederhanaan dan tradisi gereja. Yang kelima itu adalah mitra. Mitra adalah tutup kepala liturgis yang dikenakan uskup ketika memimpin perayaan liturgi resmi, terutama Ekaristi. Makna mitra itu lambang martabat kegembalaan, tanda tugas mengajar dan memimpin umat, mengingatkan uskup akan panggilan untuk hidup kudus. Yang keenam adalah tongkat uskup atau pastoral staff Baculus pastoralis atau ferula. Tongkat yang dibawa uskup ketika memimpin perayaan liturgi. Makna simbolisnya lambang Kristus sebagai gembala baik, tanda kuasa pastoral dan tanggung jawab pengembalaan, pengingat bahwa kepemimpinan gereja bersifat melayani bukan menguasai. Dan yang terakhir adalah mantel uskup. Jubah luar yang panjang dan bersifat seremonial digunakan dalam kesempatan resmi tertentu, misalnya prosesi atau upacara khusus. Maknanya tanda kehormatan jabatan uskup, ekspresi keagungan pelayanan gereja, penegasan bahwa kemuliaan ini bukan untuk pribadi, melainkan untuk gereja dan Allah. Nah, yang kedua itu pakaian misdinar. Misdinar atau putra-putri altar adalah umat, biasanya anak-anak, remaja atau OMK yang membantu imam dan diakon dalam perayaan liturgi, khususnya Ekaristi. Pakaian misdinar juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama jubah misdinar atau tunika atau roketum tergantung model. Jubah misdinar adalah pakaian liturgis utama yang dikenakan saat bertugas di altar. Ciri-ciri dari jubah misdinar yaitu panjang sampai lutut atau mata kaki, berlengan panjang, biasanya berwarna putih tetapi dapat juga merah, krim atau warna lain sesuai kebijakan paroki. Yang kedua itu toga atau roket atau roketum. Di beberapa paroki atau tradisi lama, misdinar mengenakan jubah dalam hitam atau merah, lalu roket putih pendek di bagian luar. Yang ketiga itu singel atau tali pengikat atau singulum. Jika jubah misdinar longgar atau panjang, dapat dikenakan singel untuk merapikan jubah, memudahkan gerak saat pelayanan. Yang keempat adalah salib misdinar atau crux. Sebagian paroki melengkapi misdinar dengan salib kecil di dada atau salib besar yang dibawa dalam perarakan. Salib bukan hiasan tetapi tanda bahwa pelayanan misdinar berpusat pada Kristus.
Yang kelima itu sepatu dan alas kaki. Tidak ada ketentuan Latin khusus, tetapi secara liturgis, sepatu harus tertutup, bersih dan sederhana, tidak mencolok atau mengganggu kekhidmatan liturgi. Yang keenam itu adalah superpli. Superpli adalah pakaian liturgis berwarna putih yang dikenakan di atas gaun. Bentuknya menyerupai alba tetapi lebih pendek, biasanya hanya sampai pinggang atau setengah badan. Yang ketujuh itu gaun. Gaun itu semacam rok panjang sampai mata kaki. Warna gaun sesuai dengan warna liturgi pada hari yang bersangkutan. Yang terakhir adalah kerah lebar. Kerah lebar adalah bagian tambahan pada jubah misdina yang dikenakan di sekitar leher dan bahu, berbentuk melebar ke samping, biasanya berwarna putih dan tampak kontras dengan jubah utama yang berwarna lebih gelap, hitam atau merah. Baik, sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.